Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Arif Setiawan Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan daftar inventaris bahan beracun dan berbahaya yang ada di rumah sakit ataupun pasienkes lainnya gitu. Oke, jadi di layar teman-teman sudah ada daftar bahan B3 yang ada di beberapa tempatnya. Jadi di sini kami akan sharing bagaimana format yang bagus dalam membuat daftar inventaris bahan beracun dan berbahaya atau B3 di rumah sakit atau di pasienkes gitu. Jadi gini teman-teman, menurut standar akreditasi baik itu rumah sakit atau puskesmas, pasienkes wajib memiliki daftar inventaris B3 di semua tempat yang ada B3-nya, termasuk di dalamnya itu tidak hanya daftar inventaris, melainkan adanya MSDS gitu atau lembar keselamatan bahan ya. Di video sebelumnya kayaknya kita sudah pernah bahas terkait MSDS ya. Nah, di kesempatan kali ini jadi kita akan sharing terkait dengan informasi-informasi B3 apa saja yang wajib dimasukkan dalam daftar inventaris. Kolomnya simpel teman-teman, yaitu seperti ini. Nomor, nama B3-nya apa, informasi toksikologinya apa, simbol B3 dan keterangan gitu. Untuk keterangan bisa ditulis dengan jumlahnya ada berapa gitu. Oke. Jadi misalnya di dapur, ini contohnya ada di dapur ya, baik di rumah sakit ataupun puskesmas biasanya memiliki dapur atau pantry. Nah, di dapur tersebut ada bahan apa saja teman-teman. Nah, di bahan B3 tersebut silahkan didata. Oke. Setelah didata, silakan teman-teman identifikasi bahayanya itu apa saja. Untuk informasi toksikologi, teman-teman bisa melihat kemasannya gitu. Contoh di Baiklin, di kemasannya ada informasi toksikologi apa aja. Di sini yang kami rangkum ada iritasi kepada kulit dan mata, ada korosif gitu, dan ada beracun jika tertelan. Nah, yang paling penting itu adalah teman-teman memasukkan simbolnya teman-teman. Karena simbol ini akan mempermudah orang lain dalam mengidentifikasi bahaya dari B3 tersebut gitu. Mungkin kalau tulisan-tulisan orang terbilang agak males baca ya gitu, ataupun kurang begitu informatif. Tapi kalau ditambahkan dengan simbol-simbol bahaya, biasanya orang akan jauh lebih aware, sehingga dia akan membaca informasi toksikologinya itu apa sih maksudnya nih label tengkorak seperti ini gitu. Nah, ya inilah yang teman-teman perlu buat gitu, jadi nggak perlu rumit-rumit, tapi seperti ini sudah cukup gitu. Jadi dalam satu lembar ini silakan teman-teman buat dalam satu tempat atau satu unit gitu, dimana daftar inventaris ini silakan ditempel di depan pintu ruangan tersebut atau di depan pintu lemari tersebut gitu, sehingga siapapun orang yang ingin mengakses lemari atau ruangan tersebut sudah memiliki awareness mengenai bahaya B3 yang ada di sana gitu. Otomatis kalau B3 itu ada di berbagai tempat, maka daftar inventarisnya berbeda-beda gitu. Ini contohnya di dapur, lalu di sini ada di hemodialisa atau di HD. Lagi-lagi silakan teman-teman identifikasi bahan B3-nya apa saja. Lalu silakan cari informasi toksikologi di kemasannya. Kalau tidak bisa, silakan teman-teman cari di MSDS-nya gitu. Kalau tidak ada juga, silakan cari dengan vendor yang menyediakannya. Biasanya ada, sehingga teman-teman bisa menentukan simbol B3-nya gitu. Gini aja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman selengkap mungkin dan diupdate. Jadi kalau ada barang baru silakan update gitu. Oke, lalu apakah daftar inventaris ini bisa dibuat secara digital? Sebenarnya bisa teman-teman. Gitu. Jadi silakan setiap kolom, setiap lembar ini teman-teman tambahkan barcode, di mana di barcode ini itu teman-teman bisa menambahkan informasi-informasi lebih spesifik baik bentuknya foto, gambar atau video, ataupun konten edukasi lainnya mengenai bahan B3-nya gitu, atau informasi pertolongan pertamanya itu juga jauh lebih baik gitu. Oke, ini lumayan lengkap sih teman-teman, silahkan identifikasi masing-masing gitu bahan B3 apa saja yang ada di sana. Jadi setelah sudah, nah silahkan teman-teman buat seperti ini, tempelkan di pintu lemari B3-nya gitu.
Ini juga akan dicek ya oleh surveyor ketika akreditasi gitu, karena semakin lengkap atau semakin bagus tampilannya maka akan semakin safety gitu kan. Seperti ini kan lumayan ya, karena lengkap sekali seluruh B3 yang ada di sana teridentifikasi, baik itu B3-nya apa, toksikologinya apa, simbolnya bagaimana. Bagusnya lagi di kolom keterangan silahkan tambahkan jumlahnya ada berapa gitu. Gimana, lengkap ya teman-teman ya? Jelas ya? Nah, itu di sini lengkap sekali nih. Tuh. Karena kami mengidentifikasinya sesuai dengan data B3 yang ada di sana. Lalu bagaimana kalau teman-teman ingin selengkap ini? Silahkan koordinasi dengan bagian farmasi atau gudang. Biasanya di farmasi punya nih catatan unit-unit mana aja yang memiliki B3A, B3B, B3C gitu. Dan teman-teman tetap perlu koordinasi dengan unit terkait, karena unit terkait lah yang paling tahu wilayahnya masing-masing. Nah, silakan teman-teman Kesling, teman-teman K3 atau teman-teman unit menggunakan model seperti ini gitu. Gimana, jelas ya? Simbol-simbol B3 juga teman-teman perlu ketahui ya artinya. Ini harusnya sih sudah di luar kepala. Dan satu lagi teman-teman, dan tidak hanya B3 melainkan limbahnya gitu. Jadi tidak hanya B3 yang ada di sini, teman-teman juga perlu identifikasi limbahnya gitu. Otomatis kalau namanya limbah simbolnya tidak seperti ini. Biasanya simbolnya ada garis-garis ya di bawahnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi ada B3-nya, ada limbah yang dihasilkan. Itu akan jauh lebih disenangi. Nah, ini contoh ini teman-teman. Limbahnya nih. Jadi di ruang apa nih? Di ruang OK ada limbah benda tajam, limbah darah, limbah APD. Nah, di sini simbolnya infeksius, dan ini simbolnya berbeda. Nah, ini jauh lebih baik seperti ini. Jadi tidak hanya B3-nya, melainkan limbah. Gitu. Oke, jelas ya? Kita nggak perlu lama-lama karena yang penting intinya aja. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.